Di lepas pantai Amerika, ada sebuah misteri maritim yang udah bikin pusing para penyelidik selama 100 tahun. Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas kisah kapal hantu Carol A. Deering. Oke, kita mulai dari lokasinya dulu ya. Namanya Diamond Shoals, di lepas pantai Carolina Utara. Dengerin deh julukannya, Makam Atlantik. Kenapa? Karena tempat ini tuh kayak labirin gundukan pasir bawah laut yang terus bergerak dan udah menelan lebih dari 2.000 kapal. Serem kan? Nah, sekarang bayangin ya, di perairan paling mematikan ini, tiba-tiba ditemukan sebuah kapal skuner 5 tiang yang megah, kandas, tapi kosong, nggak ada satu orang pun di dalamnya. Seolah-olah seluruh krunya, hilang begitu saja. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita mundur sedikit ke hari penemuan kapal itu. Sebuah pemandangan yang jujur aja membingungkan banget buat tim penyelamat dan jadi awal dari misteri yang bertahan sampai sekarang. Jadi, tanggal 31 Januari 1921, pagi-pagi seorang penjaga pantai ngeliat sesuatu yang ganjil banget. Kapal Carol A. Deering kandas, tapi anehnya semua layarnya terkembang penuh, kayak sengaja mau nabrakin diri. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Gak ada panggilan minta tolong, sunyi senyap. Nah, waktu tim penyelamat naik ke atas kapal, keanehannya makin menjadi-jadi. Coba bayangin, di dapur ada makanan yang masih dimasak, sup kacang dan iga babi ditinggal gitu aja di atas kompor. Ini kan nunjukin mereka pergi mendadak banget. Tapi, anehnya lagi, buku catatan kapten, semua alat navigasi, barang-barang pribadi kru, sama dua-duanya sekoci, hilang semua. Ini kan kayak evakuasi yang terencana. Dan yang paling bikin merinding, roda kemudinya hancur berkeping-keping. Dan di sebelahnya tergeletak sebuah palu godam. Jelas ada kekerasan yang terjadi. Dan di tengah semua kekosongan dan keanehan itu, coba tebak, apa satu-satunya makhluk hidup yang ditemuin? Kucing. Nggak cuma satu, tapi beberapa ekor kucing berjari 6. Unik banget kan? Kucing-kucing ini sekarang jadi legenda. Dan katanya nih, keturunan mereka sampai sekarang masih suka keliaran di daerah Outer Banks. Oke, untuk coba ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus balik ke awal pelayaran terakhir kapal ini. Soalnya perjalanan ini dari awal emang udah penuh masalah dan konflik. Jadi sumber masalah utamanya itu ada di dua orang ini. Di satu sisi ada Kapten Wormel, udah tua, 66 tahun, veteran. Dia ngeluh krunya susah diatur. Plus matanya udah nggak awas lagi, jadi dia sangat bergantung sama perwira pertamanya. Nah, perwira pertamanya, Charles McClellan, dia benci banget sama si kapten. Sampai pernah ditangkap karena mabuk di Barbados, dan bahkan kedengeran ngancem. Akan kuhabisi kapten itu sebelum kita sampai di Norfolk. Pasti. Wah, ini sih resep bencana di tengah laut ya kan? Kalau kita lihat urutan waktunya, kelihatan banget masalahnya numpuk terus. Mulai dari Agustus 1920, kapten aslinya sakit parah. Terus September, si Wormel dan McClellan direkrut buru-buru sebagai pengganti. Lanjut ke Desember, si McClellan ngeluarin ancamannya di Barbados. Dan puncaknya, ya di penampakan terakhir kapal yang super aneh itu, tanggal 29 Januari 1921. Penampakan terakhir ini benar-benar ganjil. Ada saksi, Captain Jacobson dari kapal suar Cape Lookout. Dia ngelihat sesuatu yang nggak biasa. Katanya, kru tampaknya berkeliaran di dek belakang. Nah, dek belakang itu area terlarang buat kru biasa. Ini sih udah jadi tanda-tanda jelas kalau aturan dan disiplin di atas kapal itu udah ambruk. Jelas dong, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka langsung buka investigasi besar-besaran. Dan sempat ada satu momen di mana kayaknya mereka nemuin petunjuk kunci. Semuanya kelihatan bakal terungkap. Jadi gini, beberapa bulan setelah kapalnya ditemukan, ada nelayan nemuin sebuah botol. Di dalamnya ada surat. Pesannya dramatis banget. Isinya kurang lebih bilang kalau kapal Deering ditangkap kapal lain, barang-barangnya diambil semua, krunya diborgol, dan mereka coba sembunyi tapi gak bisa kabur. Wah, ini kan kayak jawaban dari semua pertanyaan kan? Kunci buat mecahin kasusnya. Langsung dong semua orang mikir, bajak laut? Apa ini bukti yang selama ini dicari? Tiba-tiba teori pembajakan jadi yang paling kuat. Sempat loh, seluruh Amerika percaya kalau kru Deering itu korban perombak modern. Tapi ternyata enggak, semua harapan itu langsung pupus. Pesan di dalam botol itu palsu, cuma kebohongan. Para penyelidik juga gerak cepat. Jadi, nelayan yang nemuin botol itu namanya Christopher Columbus Gray.
Mereka panggil ahli tulisan tangan, terus dibandingin deh tulisan di surat itu sama tulisan tangan si Gray dari arsip Angkatan Lautnya. Hasilnya, cocok. Catatan itu terbukti palsu dan Gray akhirnya ngaku. Motifnya apa? Agak menyedihkan sih. Dia cuma berharap dengan nemuin petunjuk itu dia bisa dapat kerja di mercusuar. Nah, karena petunjuk paling menjanjikan itu ternyata bohong, ya, investigasinya jadi buntu, gak ada jawaban pasti. Akhirnya, di tengah kekosongan inilah berbagai macam teori mulai muncul, coba buat ngejelasin nasib kru Karel A. Dering. Oke, kita bedah 3 teori utamanya ya. Pertama, pemberontakan. Ini paling masuk akal kan, ngelihat konflik di atas kapal. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah berhasil ngambil alih kapal, mereka malah ninggalin kapalnya? Kan aneh. Kedua, pembajakan. Mungkin aja, apalagi ada beberapa kapal lain yang juga hilang di area itu. Tapi, yaitu tadi, gak ada bukti sama sekali dan surat di botol itu palsu. Terakhir, badai. Emang sih waktu itu lagi ada badai besar di Atlantik. Tapi arah berlayaran Deering itu ngejauhin badai dan kondisi di dalam kapal, kayak makanan yang lagi dimasak, itu nunjukin evakuasi yang tenang, bukan panik karena badai. Selain 3 itu, ada juga beberapa kemungkinan lain. Misalnya, ada yang bilang mungkin ada urusan sama penyelundup rum, minuman keras ilegal gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin, soalnya Deering itu kapal yang lambat dan gede, gampang banget kelihatan. Ada juga teori SS Hewitt. Jadi katanya, kru Deering ninggalin kapal terus diselamatin sama kapal Hewitt. Tapi terus kapal Hewittnya malah tenggelam sama semua orang di dalamnya. Bisa jadi, tapi yang nggak bisa dibuktiin. Dan tentu saja, nama segitiga Bermuda pasti disebut-sebut. Walaupun sebenarnya lokasi Deering ditemuin itu ratusan mil di utara batas segitiga Bermuda. Jadi, setelah semua investigasi, semua spekulasi, apa yang tersisa dari cerita Carol A. Deering ini? Yang tersisa ya, sebuah warisan misteri yang belum terpecahkan selama 1 abad. Kapalnya sendiri gimana nasibnya? Gak lama setelah ditemukan, bangkainya dianggap membahayakan kapal-kapal lain. Jadi tanggal 4 Maret 1921, kapal itu diledakkan pakai dinamit. Hancur berkeping-keping. Selesai sudah riwayat fisiknya. Tapi ceritanya nggak ikut hancur. Kisahnya tetap hidup. Puing-puing kayunya ternyata banyak yang terdampar dan dipakai sama penduduk lokal buat bangun rumah. Lonceng kapalnya juga diselamatin. Sekarang dipajang di museum. Dan tentu aja, legenda kucing berjari 6 itu. Mereka seakan jadi pengingat hidup dari misteri kapal hantu ini. Dan pada akhirnya, setelah investigasi super besar yang ngelibatin 5 departemen pemerintah Amerika, termasuk FBI loh, kasusnya ditutup di tahun 1922. Hasilnya? Nihil. Gak ada temuan resmi. Misterinya, ya secara resmi tetap jadi misteri. Jadi setelah 100 tahun berlalu, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa sih rahasia terakhir Carol A. Deering? Apakah itu pemberontakan, pembajakan, atau sesuatu yang sama sekali gak kita duga? Sepertinya lautan memang jago menyimpan rahasia. Dan nasib 11 awak kapal ini mungkin akan selamanya jadi salah satu rahasia terbesar lautan.